Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cina Armelia Putri dengan NIM A1A1240036 dari kelompok 4. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir semester mata kuliah Perekonomian Indonesia yang berjudul Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Dana Transfer Pusat Pasca Desentralisasi, Studi Kasus Tata Kelola Keuangan kabupaten atau kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekarang kita masuk ke bagian latar belakang. Kebijakan desentralisasi fiskal pasca reformasi 1998 lahir untuk menghapus sistem sentralistik Orde Baru yang memicu ketimpangan antar wilayah. Saat ini, regulasi tersebut telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau HKPD. Melalui aturan ini, pemerintah pusat memberikan dana transfer ke daerah untuk menutupi kesenjangan fiskal. Namun, besarnya anggaran tersebut tidak menjamin tata kelola yang efektif jika tidak didukung oleh kapasitas kelembagaan Pemda yang memadai dalam menjalankan fungsi perencanaan hingga mempertanggungjawabkan. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam kajian kami berfokus pada bagaimana kondisi real kapasitas kelembagaan Pemda di Sulawesi Tenggara, faktor apa saja yang memengaruhinya, serta apa hambatan dan strategi penguatnya. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengedeskripsikan secara mendalam praktik tata kelola keuangan daerah tersebut melalui dari tahap perencanaan, penggarangan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Untuk membedah masalah ini, kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara semi terstruktur yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2026 di FKIP Universitas Haluoleo. Data primer kami bersumber dari seorang narasumber yang bernama Uman Kolbi Milhar. Beliau adalah seorang mahasiswa sekaligus aktivis kepemudaan berusia umur 22 tahun yang berdomisili di Lorong Jambu, Kelurahan Anggoya, Kecamatan Anggoya, di Kota Kendari. Sebagai representasi generasi muda, daerah yang kritis dan dinamis, beliau memiliki kepedulian tinggi terhadap isu-isu sosial serta kebijakan publik. Kombinasi latar belakang akademis dan pengalamannya di lapangan memberikan perspektif yang sangat berimbang untuk melihat realitas empiris tata kelola keuangan daerah kita. Teman-teman, dari kajian ini ada satu fakta fiskal yang sangat krusial di Sulawesi Tenggara. Struktur APBD kabupaten kota di provinsi ini ternyata masih sangat bergantung pada dana transfer pusat, yaitu mencapai 70 hingga 80% dari total pendapatan daerah. Sementara itu, kontribusi pendapatan asli daerah atau PAD masih relatif sangat kecil. Ketergantungan yang sangat tinggi ini menempatkan isu efektivitas pengelolaan dana transfer sebagai persoalan yang hidup dan mati bagi keberlangsungan pembangunan di Sulawesi Tenggara. Namun, kapasitas kelembagaan di lapangan masih menghadapi tantangan berat. Yang pertama, terjadi ketimpangan kapasitas SDM aparatur. Wilayah perkotaan umumnya sudah siap dengan sistem digital, tetapi aparatur di daerah terpencil dan perangkat desa masih mengalami kesulitan operasi. Yang kedua, aturan petunjuk teknis atau juknis dari Kementerian Pusat seringkali terlambat turun. Hambatan eksternal dan keterbatasan SDM inilah yang memicu masalah klasik seperti keterlambatan penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun. Dalam siklusnya, perencanaan dana transfer saat ini sudah menggunakan aplikasi digital nasional seperti Krisna dan SIPD secara bottom up dengan melibatkan Bapeda, BPKAD, Dinas Teknis, DPRD hingga masyarakat melalui Musrembang. Saat ini
Juga sedang berjalan reformasi tata kelola melalui implementasi SIPD SIPDRI untuk mencegah munculnya anggaran atau proyek siluman. Selain itu, pusat kini menerapkan performance based transfer atau transfer berbasis kinerja, yang dimana dana tahap berikutnya akan ditahan oleh pusat jika laporan tahap pertama belum diselesaikan oleh daerah. Sebagai kesimpulan, meskipun regulasi turunan Undang-Undang HKPD dan sistem digital di Sulawesi Tenggara sudah memadai, kesenjangan kualitas SDM operator serta tingginya ketergantungan fiskal terhadap pusat tetap menjadi tantangan struktural yang besar. Penguatan kapasitas kelembagaan merupakan prasyarat mutlak agar dana transfer pusat dapat dikelola secara optimal dan berorientasi pada hasil. Kami menyadari laporan ini memiliki keterbatasan karena data primer baru bersumber dari satu narasumber, sehingga temuan ini bersifat eksploratif awal. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.